Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini mata pelajaran Bapak penataan suara, silahkan ketua kelas disiapkan. Sebelum siap gerak. Siap. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat. Terima kasih. Baik, anak-anakku semua, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Apriliana Isnaini Hasan, Hadir, Pak. Karisa Putri Langga, Farel Rizky Daifullah, Hadir, Pak. Muhammad Arfa Irofi, Hadir, Pak. Muhammad Dafa Ramadhani, Hadir, Pak. Nerisa Arfiana. Sakit, Pak. Ada kabar dari orang tua atau wali kelas? Sakit. Sakit. Safina Sarah Zahira, Hadir. Safira Zarani, Hadir, Pak. Satria Raditya Wibowo, Hadir, Pak. Taskia Rizky Musayyadah. Oke, seperti biasa di pelajaran Bapak selalu Bapak ingin tahu suasana hati kalian sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Mulai dari April dulu. Di sini sudah ada emoticon yang menjelaskan atau menggambarkan hati kalian. Dari April, Senang. kenapa? Hari ini ada apa? Uang jajannya nambah. Wah, alhamdulillah. Nanti minta traktir ya. Jangan. Dari- Kurang. Masih kurang. Sarah dulu. Senang. Senang kenapa Sarah? Saya habis makan salad. Makan salad? Oh, nggak bagi-bagi ya? Dibagi nggak? Safira. Senang, Pak, karena habis beliin hadiah sama mama. Woi, dapat hadiah. Karisa? Senang karena habis dibeliin barang lain. Woi, banyak dibeliin barang ya hari ini. Taskia. Kenapa? Baik. Nah, setelah kita tadi sudah membangkitkan semangat untuk belajar hari ini, Bapak akan mereview dulu untuk mata pelajaran yang sebelumnya. Nah, kemarin kita belajar soal apa aja sih sebenarnya fungsi dari penataan suara. Nah, ada yang tahu nggak fungsi, masih inget nggak ya fungsi penataan suara? Gimana? Dapat? Jadi yang pertama tuh menyampaikan pesan tentang keadaan yang sebenarnya kepada para penonton atau para pendengar. Oke. Ada lagi? April? Jadi tuh aku buat nekenin adegan gitu Pak yang ada di film. Terus bisa lewat efek suara, kalau enggak kayak alunan musik biar suasana itu makin tergambar gitu. Oke. Ada lagi? Sarah? Jadi kayak menentukan dengan suasana tertentu kayak misalnya Apa yang membuat suara terdengar bagus dan tidak bagus? Ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suara? Ya. Terus mengapa pemilihan mikrofon juga sangat penting dalam proses perekaman dan bagaimana cara kita membedakan jenis-jenisnya? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Gitu. Mungkin kalian pernah dengar musik, pernah? Nah, kalau misalkan kalian dengar musik, tiba-tiba ada yang ribut di luar gitu. Apa yang terjadi pada kalian? Nggak nyaman. Apa? Risih lagi ya. Kalau misalnya lagi dengar musik, tiba-tiba ada yang nangis, ada yang minta jajan dan lain-lain. Itu kayak terganggu banget. Jadi artinya suara itu memang harus clean. Ketika kita membuat suatu karya untuk penonton atau pendengar, gitu ya. Itu harus clean, harus benar-benar jernih. Nah, gimana caranya? Nah, ini jadi perhatian kita kan sebagai pembuatnya nanti. Gitu. Atau mungkin pada saat kita produksi kita nggak tahu sebenarnya suara yang bagus kayak gimana, suara yang jelek kayak gimana. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar
Ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kamu serta didik setelah melakukan pembelajaran ini bisa atau mampu mengoperasikan peralatan perekaman suara. Saya akan buat menjadi 3 kelompok diskusi yang akan membahas 3 ini. Nah, karena ini udah sesuai dengan kursi duduknya, jadi saya akan tunjuk ini untuk mendiskusikan apa aja sound recordernya berserta fungsi. Yang sebelah sini mendiskusikan tentang peralatan pendukung perekaman suara, dan di sini mendiskusikan pengaturan serta pengoperasian alat-alat dari perekaman suara dari sound recorder hingga mikrofon. Nah, di sini paham? Oke. Jadi kita akan mulai berdiskusi, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu video video tape berikut ini. Silakan nanti berkomentar ya. Oke, ini VT yang pertama. Kembali lagi di acara perspektif. Kalau tadi kita sudah bertanya-tanya mengenai perspektif dari beberapa siswa tentang komputer sains. Sekarang saya akan menghadirkan bidang kurikulum yang mungkin aku lebih tahu dan paham tentang komputer sains. Langsung saja kita panggilkan Bapak Satria Subrani SPD. Halo Pak Satria, gimana kabarnya? Nah, kalau kita lihat yang terdapat dari beberapa siswa tentang penghapusan suara ini, ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau dari Bapak sendiri nih, dari bidang kurikulum, gimana sih pendapat Bapak mengenai penghapusan UN atau penggantian UN ini? Ya, kalau kita lihat tujuan dari UN itu ya, dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi siswa. Dari pencapaian kompetensi itu nanti akan mampu menjadi landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan nasional. Adapun manfaatnya dari pelaksanaan UN ini, yang awal mungkin menentukan lulusan, sekarang itu sudah bergeser juga dengan manfaatnya. Yaitu manfaatnya adalah dalam rangka sebagai dasar pemetaan. Pemetaan di sini dalam arti pemerintah itu ingin mengetahui kompetensi-kompetensi yang diraih dari setiap daerah di seluruh Indonesia. Untuk apa mengetahui kompetensi semua itu? Yaitu dalam rangka pemerintah ingin melaksanakan pembinaan sekolah. Dan tentu dasarnya harus berdasarkan pencapaian UN. Jika misalnya contoh nilai UN itu satu sekolah ini. Oke. Itu VT yang pertama. Nah, sekarang kita lihat VT yang kedua. Ini program talk show ya. Dan ini satu lagi adalah program film ya, potongan film. Yang 3 terkait dengan materi yang ada di sini ya. Nah, silakan berdiskusi. Saya akan kasih waktu selama kurang lebih 5 sampai 10 menit untuk berdiskusi. Yang digunakan tuh untuk merekam suara, biasanya itu buat merekam suara dialog, suara efek dan sound ambience. Oke, tepuk tangan.
Ya, berikutnya kira-kira apa saja jenis-jenis dari sound recorder? Ya, silakan. Arel. Ini ada recorder portable, recorder studio, dan recorder multitrack. Oke, baik. Kasih tepuk tangan. Oke, jadi untuk sound recorder itu merupakan perangkat ya untuk merekam suara. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan. Ini sudah tersambung. Ini merupakan sound recorder. Berarti alat untuk merekam suara. Nah, ini kira-kira tadi untuk jenis-jenis yang masuk ke jenis apa? Tadi yang menjawab jenis Karel? Portable. Betul. Ya, kenapa portable? Karena ukurannya kecil. Kecil, mudah dibawa. Ya. Simple. Dan memang dia portable itu mudah untuk dibawa. Jadi bukan alat yang besar, gitu ya. Nah, ini namanya, oke kita sebut aja merek gitu ya. Ini yang kita punya, ini Zoom A4M. Ini udah standar industri. Ya. Nah, di dalam atau di bagian-bagiannya si Zoom H4n ini ada beberapa tombol-tombol yang harus kita pahami. Sebelum kita menggunakan, kita harus paham dulu alatnya. Oke, saya akan perkenalkan sound recorder. Yang pertama di bagian sisi kanan, itu ada menu atau ada tombol di paling bawah, on off. Jadi kalian tinggal tekan ke bawah untuk mengaktifkan. Tekan lagi lama ke bawah itu untuk nonaktifkan. Ya. Terus kemudian di atasnya ini ada volume, vol, tulisannya vol, plus minus. Volume ini untuk apa? Ini kalau kita lihat warnanya, berarti dia menangkap dari sisi kanan dan sisi kiri. Yang belakangnya enggak. Yang omnidirectional, ini semua dari segala arah. Ini biasanya mic dynamic. Ini mic condenser. Kemudian ini ada hypercardioid. Ini hampir sama dengan supercardioid. Ini dia hanya satu arah dan sudutnya lebih menyempit. Nah, ini untuk mic shotgun. Shotgun itu yang kita biasa pakai buat syuting atau boom. Tuh, dia semakin panjang nanti, karena ini kan ada ukurannya. Kalau kita beli nanti di sini ada ukuran. Ya, semakin panjang maka sudutnya akan semakin sempit. Makin pendek sudutnya akan semakin lebar. Gitu. Oke. Jadi ini tadi dari kanan kiri. Kemudian ini semua. Nah, karena kita nggak membawa mic dynamic contohnya, nanti ini kita lewat dan kita akan coba yang ini aja sama ini. Hyper, shotgun, dan condenser. Gitu ya. Oke. Kita akan mencoba untuk naik sedikit ya, kemampuan tersebut sangat membantu perencanaan dalam kesempatan mikrofon mengoptimalisasikan kerja mikrofon yang akan digunakan. Jadi kalau kamu salah penggunaannya, salah memilihnya, maka habis sudah. Ya, misalnya contoh, kita mau syuting di laut, ambience kan besar tuh, ombak, angin, ya kan? Kira-kira mic jenis apa yang kita pakai? Cardioid, hypercardioid, omnidirectional. Tunjuk tangan yang mau jawab. Menurut saya Supercardioid, super atau hypercardioid. Kenapa? Karena dia sudutnya sempit, belakangnya juga ngambil sedikit, dan itu biasa ada di mic shotgun. Gimana kalau kita syuting di laut tapi pakai omnidirectional atau dynamic? Semuanya kena. Susah kita kontrol untuk dialog. Ya, soal dialog di sini. Ada suara ombak di sini, ya udah. Kalau suaranya lebih kencang ombak ya ombak yang dapat. Kalau suaranya yang lebih kencang orangnya dialognya ya mungkin. Tapi kan nggak mungkin kita bisa ngelawan suara ombak yang segitu luasnya gitu kan. Gitu. Oke. Kemudian penggunaan jenis mikrofon ya untuk menangkap berbagai sumber suara baik dari segi karakter, lokasi, ini yang perlu kita perhatikan ya. Setiap sumber suara menghendaki mikrofon yang belum tentu sama pola patternnya. Oke, kita coba untuk membuktikan, mempraktekkan apakah benar ini super atau hypercardioid dan apakah benar ini cardioid atau cardioid, condenser dan ini shotgun. Kita coba ya.
Ada yang mau coba? Silakan pegang satu. April. Nah, lalu berikutnya tentang bagaimana cara kalau kita udah paham sound recorder dan kita udah paham apa aja alat pendukungnya, lalu gimana cara pengaturannya. Nah, tadi yang berdiskusi soal pengaturan di kelompok ini. Silakan, gimana cara mengatur perangkat-perangkat yang ada di sini supaya kualitasnya bagus jernih. Siapa yang mau jawab? Safira? Yang pertama itu langkah-langkahnya memeriksa dan menjaga kesalahan, terus juga mengatur level penduduk. Oke, tepuk tangan buat Safira. Poin yang pertama itu adalah mempersiapkan. Nah, ya, kita mau syuting di mana, lalu perangkat yang kita mau pakai apa. Contoh, ini biasanya buat apa? Rekaman, voice over. Ya. Kalau ini syuting outdoor. Kenapa? Karena dia dari jauh pun ini bisa suaranya. Kita cek lagi, kita coba lagi. Kira-kira dapat nggak kalau dari saya ke si Taskia deh yang jauhan. Coba Taskia, kita pindahin lagi ya ke sini. Coba Taskia. Cek 1 2. Levelnya berapa nih? Gain levelnya berapa? Tadi belum. Oke, coba. Cek 1 2 cek. Terus sampai levelnya kuning. Cek 1 2 cek 1 2 cek. Oke, cukup ya. Lagi coba. Cek 1 2 cek 1 2. Coba perkenalan suara. Perkenalan nama. Halo, nama saya Taskia. Oke, kalau Farel? Oh, nama saya Farel. Mentok ya. Karena jauh jaraknya. Tapi ini bisa sampai ke sana. Ya. Tinggal kita main di gain. Ini gain levelnya dengan jarak Taskia itu ada di 68. Levelnya 68 dB. Ya, ini kan levelnya itu 0 sampai 100. Ya. Coba kalau April? Cek. Mentok. Nah, kalau April berarti bukan di 68. Jadi harus diatur lagi. Gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya, tadi setelah memeriksa apakah kita butuh yang mana, alat-alatnya, pastikan dicatat. Kemudian biasanya peminjaman atau sewa dan lain-lain. Kemudian mengatur levelnya tadi. Ingat, yang diatur bukan volume, tapi gain levelnya. Oke, yang berikutnya, jadi untuk prakteknya, bertiga tadi, kita udah bagi 3 kelompok, silahkan maju. Yang pertama adalah tentukan alatnya dulu, yang mana yang mau kamu pakai. Saya siapin ini, terserah mau pakai yang mana, saya akan nilai apakah sesuai atau enggak. Ya. Kemudian yang kedua, 1 orang untuk jadi boom operator, 1 orang untuk jadi audio recordist yang menggunakan audio recordernya. Ya, jadi yang satu untuk menggunakan peralatan pendukungnya, yang satu menggunakan sound recordernya, dan yang satu yang talentnya. Silakan aja nanti kita di kelas aja simulasinya. Jadi maju, terus kemudian boleh perkenalan diri dan lain-lain. Gitu ya. Oke, dari kelompok mana dulu yang atau mungkin gambreng? Gambreng ya. Maju perwakilan ke depan di sini. Silakan. Ya. Ya. Sini sebelah sini biar kelihatan. Sisi AA berani. Garis sini. Oke, ini perwakilan kelompok. Yang sedikit keluar. Pertama. Nah, pertama. Apa? Satu. Yang menang kedua. Tadi apa putih semua? Ya, menang. Menang ini ya? Ya, menang kedua. Oke. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Taskia. Aku dari kelas 11 PSPT. Gimana? Oke. Ke bawah ya.
Audio? Kalau semuanya kalian bingung mau sekolah di mana, kalian lebih tertarik dengan yang berbau kamera, pengen tahu cara yang ada di layar, yang ada di balik layar film. Kalau kalian ingin yang seperti itu, kalian bisa banget loh masuk SMP belajar apa, karena di sini kita menyediakan jurusan yaitu broadcasting, di mana kalian bisa belajar tentang hal yang ada di balik layar film, dan juga kalian bisa belajar kamera loh. Cut. 1 menit berarti ya. Yang lain juga 1 menit. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan ditaruh lagi. Yang kelompok berikutnya. Oke, yang sudah berarti berdiskusi nanti. Dialognya lupa saya Pak. Ya, nggak dicatat sih tadi pas persiapannya. Nyanyi aja nyanyi, jangan apa-apa. Balon ada 5, balon ada 5. Balon. Coba. Balonku ada 5. Udah belum? Udah dapat belum normalnya? Coba lagi, Set. Balonku ada. Coba. Oke, kita rekam ya. Oke, silent. Siap itu. Pakai dialog Pak. Apa nyanyi Pak? Nyanyi. Ntar kecil sekali lagi. Oke, pas record ya nanti. Oke ya, standby. Ya, bye-bye. 3, 2, 1, tes. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, kuning, dan biru, meletus balon. Apalagi lupa nggak? Balonku. Siap. Audio dalam sebuah program acara TV dan film bukan hal sepele. Karenanya, penataan suara memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan pesan tentang keadaan yang sebenarnya kepada pendengar atau penonton. Yang kedua, menekankan sebuah adegan atau peristiwa tertentu dalam lakon, baik melalui efek suara atau alunan musik yang dibuat untuk menggambarkan suasana atau atmosfer suatu tempat kejadian. Yang ketiga, menentukan tempat dan suasana tertentu, keadaan tenang, tegang, gembira maupun sedih. Misalnya seperti suara ombak, camar, dan angin memperkuat latar cerita di tepi pantai. Yang keempat, ada menentukan atau memberikan informasi waktu. Contohnya seperti bunyi ayam berkokok, lonceng, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu ada untuk menjelaskan datang dan perginya seseorang pemain, yaitu ketukan pintu, suara motor menjauh, dan suara langkah kaki, gebrakan meja, dan lain sebagainya. Abang-abang sama pengecekan suara video ini ada sih, cuman kayak masih kurang pas gitu. Masih kurang pas, dan juga pengecekan suaranya itu nggak dipastiin lagi apakah udah standarnya volumenya mentok atau enggaknya. Terus juga dari sayanya yang ngomongnya masih patah-patah. Oke, yang lain? Aman? Kalau dari saya, bumi terlalu dekat jadinya over. Kalau dari aku gainnya agak kurang dikurangin, jadinya over gitu. Dari yang lain ada tanggapan? Sama kan kurang ada teks. Ya maafin sebelumnya ya. Kalau dari ininya hasil prakteknya? Dari hasil praktiknya sih menurut saya lumayan bagus dari audionya. Kalau kan nggak ada suara ambience, nggak ada sedikit yang masuk suara, nggak gitu. Dari saya tadi sedikit ada suara ambience juga sama kadang saat megang boom itu saya kurang tahu tekniknya jadi gel, terus mic-nya juga rada masuk ke muka gitu Pak. Oke. Dari yang lain? Beda Pak?
Kalau dari saya kan ini kita ngebahas pas dia nyanyi aja. Pas nyanyi itu dia nggak ada ambience, tapi pas dia itu nyanyi kan dia suaranya kan nggak pasti, kadang dia ketawa itu bikin jadi tiba-tiba low, terus tiba-tiba dia teriak kan bikin jadi kaget high gitu. Tapi overallnya dia tuh tetap netral di hijau ke kuning pas di bagian nyanyinya. Dari yang lain? Tapi ada suara ambience itu, ambience. Di bagian? Oh, ketok ya. Ya, karena itu udah terakhir-terakhir. Iya. Ya, oke. Jadi Karena kayak ada suara duk tadi ya, duk duk duk. Itu sih. dari yang lain? Saya dia tuh ada noise yang ambience-nya latar belakangnya gitu. Sama kan saya yang megang boom ya, Pak. Nah, itu agak iya kawan. Geter-geter, Pak. Gitu. Maaf ya. Ini kalau dari saya sih, menurut saya suara saya tuh masih kurang stabil gitu Pak, karena masih sariawan gitu, jadi susah. Terus sama minta maaf juga nih ke Vira karena tadi narasinya terlalu banyak, jadi kayak boomnya tuh goyang-goyang. Baik, nah kita akan evaluasi pembelajaran hari ini dengan mengerjakan Google Form soal individu di link yang ada di sini. Nah, silakan dikerjakan. Setelah pelajaran hari ini, saya minta untuk perwakilan, mungkin 2 orang atau perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Dari sound record, Ya, sound recorder. Oke, yang pertama itu kalau saya ketahui dari bar atau audio level, kalau lebih dari merah itu over. Kalau hijau tua itu under. Terus kalau normal itu batasnya 3 hijau ke kuning. Terus sound recorder tuh ada jenis-jenis juga. Ada apa? Ada recorder portable, recorder studio, dan recorder multi track. Udah. Oke. Kasih tepuk tangan buat. Silakan tim 2 memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Jadi alat-alat yang mendukungnya itu kita jadi tahu cara menggunakan alatnya lebih baik lagi, dari teknisnya juga dari cara-caranya. Itu ternyata ada urutannya, nggak bisa ngasal main langsung dari langkah yang kedua main langsung langkah yang kelima gitu Pak. Menyiapkan peralatan. Nah, yang kedua itu ada mengatur level input. Nah, terus ada menentukan format juga. Terus ada posisi mikrofon. Nah, lalu yang terakhir itu ada teknik-teknik penting yang nggak boleh banget dilewatin sama penata suara ini. Yang pertama itu ada monitoring langsung dengan headphone. Yang kedua itu ada memperhatikan pola arah mikrofon. Terus yang ketiga ada stabil level suara, itu harus stabil. Yang terakhir itu ada menggunakan windscreen buat di luar ruangan gitu. Oke, Sekian, kasih Pak. tepuk tangan buat pengaturan dan pengoperasian. Oke, baik. Nah, karena ini sudah ada di penghujung, minggu depan kita akan membahas seputar sound report dan pentingnya organisasi data. Karena setelah nanti kalian produksi tadi ya, perekaman suara, file itu akan diserahkan ke pasca produksi atau editor. Kemudian form itu kita tulis, oke, take pertama gagal, not good ya istilahnya. Take kedua, oh good. Nah, nanti itu sound report itu, laporan sound itu akan diserahkan ke editor atau pasca produksi. Kemudian diorganisasikan. Oke, kita foldering ini yang oke, ini yang nggak oke. Begitu ya untuk minggu depan. Jadi untuk minggu depan siapkan perlengkapannya berupa laptop untuk membuat sound report. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan tata suara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan ketua kelas disiapkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.